اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana hadis yang mulia ini ya diriwayatkan dari sahabat Abu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian yang beliau alami, diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak, dan ternyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang terbanyak. Kemudian beliau mendapatkan kabar gembira dengan adanya 70.000 umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan telah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau meminta tambahan sehingga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari umat beliau itu lebih dari 70.000 orang. Lebih dari 70.000 orang. Kemudian tatkala para sahabat memperbincangkan siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu, maka Rasulullah terangkan ciri dan sifat mereka. 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi. Kata beliau, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang pertama adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sudah kita jelaskan maknanya. Wala yaktawun, kemudian mereka juga tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Ini juga sudah kita terangkan. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak melakukan tatayyur, dan ini pula sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bersandar atau bertawakal kepada Tuhan mereka. Iya, telah kita jelaskan bahwa tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Tawakal itu adalah kejujuran bersandarnya hati kepada Allah di dalam meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang diizinkan secara syariat. Itulah makna dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah ibadah hati yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tawakal dijadikan sebagai pertanda iman seseorang
dan juga dijadikan sebagai inti keimanan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala kaitkan ketawakalan dengan keimanan, bahwa orang yang betul-betul beriman adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Iya, dia bersandar penuh dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam ayat yang lain Allah berjanji bahwa orang yang bertawakal kepadanya Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki, di mana dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, kemudian di sore hari kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut yang penuh berisi makanan. Iya. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa manusia kalau bertawakal kepada Allah, dia akan diberi rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Nah, dan dalam sejumlah hadis memang Rasulullah SAW perumpamakan seperti seekor burung. Juga misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair." Akan masuk surga manusia-manusia yang hati-hati mereka seperti hati-hati burung. Hati-hatinya seperti hati-hati burung. Iya. Jadi maksudnya apa? Ya, dijadikan sebagai simbol atau contoh, sampel ya di dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat burung yang terus berusaha pantang menyerah. Iya. Dia terus berusaha pantang menyerah, dan di samping itu dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia tadi, Nabi ibaratkan, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian diberi rezeki seperti burung mendapat rezeki. Terbang di pagi hari dalam perut yang kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut yang sudah berisi makanan. Iya, sebagian ahli ini memperumpamakan keadaan burung yang seperti ini mirip seperti burung walet. Nah, burung walet yang banyak, ya, sekarang ini kita lihat sarangnya di mana-mana. Nah, dan memang menurut para ahli yang meneliti tentang burung walet itu, keadaannya seperti itu. Jadi burung walet, ya, itu ketika mereka keluar dari sarangnya itu pagi-pagi. Coba lihat kalau pagi-pagi itu terlihat mereka berterbangan, ya kan? Disebutkan oleh para ahli bahwa mereka itu akan terbang mencari makanan itu sekitar jam 5 atau jam 5.30. Itu burung walet, kebiasaannya seperti itu. Kemudian terbang. Berapa kilo dia menempuh perjalanan mencari makanan? Itu disebutkan oleh para ahli sekitar 400 sampai 500 kilo. Itu dalam sehari. Nah, berapa? 400 sampai 500 kilometer. Nah, kemudian mereka biasa kembali di sore hari ke sangkarnya juga di jam 5.30, 5 atau 5.30 di waktu sore.
Nah, persis seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, yang tadinya sekitar jam pagi 5 atau jam 5.30 pagi dia terbang, perutnya masih kosong, terbang ke sana kemari, menempuh perjalanan 400 sampai 500 km. Pulang ke sangkarnya ya di sore hari sekitar pukul 5 sampai 5.30. Dalam keadaan apa? Makanan sudah berisi di dalam perutnya. Kemudian dia bisa memberikan makanan kepada anaknya yang ada di sangkarnya. Subhanallah. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ketawakalan seperti itu. Ya. Hadits ini bukan dijadikan alasan seseorang ketika bertawakal kepada Allah tidak perlu berusaha. Justru Rasulullah contohkan dengan burung, karena burung itu dia berusaha, dia tahu bahwa rezeki tidak datang begitu saja. Akhirnya dia pun mencari ke sana kemari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya tawakal kepada Allah itu tidak mengenyampingkan usaha atau dibahasakan dengan ikhtiar. Iya, justru bahagian dari tawakal kepada Allah adalah berikhtiar. Orang yang bertawakal tapi tidak berikhtiar itu bukan orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal tapi tidak berusaha itu hakikatnya bukan orang yang bertawakal, tapi orang yang pura-pura bertawakal. Orang yang pura-pura bertawakal. Makanya pernah disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertemu dengan ahlu Yaman. Beberapa orang dari penduduk Yaman datang kepada beliau, ya, dari negeri Yaman ke Madinah. Kemudian Umar tanya, "Oh, kalian datang ke tempat ini, ya, apa bekal kalian?" Kata mereka apa? Kata orang-orang ini, ya, tawakal Allah. Bekal kami cuman tawakal kepada Allah. Ini kadang kita temukan sebagian orang begini, ya. Kalau ditanya, "Oh, kamu apa anunya?" "Tawakal aja kepada Allah." Nah, apa kata Umar radhiyallahu anhu menanggapi orang-orang seperti ini? Kata beliau, "Bukan. Kamu bukan bertawakal kepada Allah, tapi kamu pura-pura bertawakal. Kalau kamu betul bertawakal kepada Allah, kamu berpasrah dalam urusanmu kepada Allah, tapi jangan lupakan ikhtiar. Usaha itu juga perlu." Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Seorang sahabat juga pernah datang kepada Nabi SAW membawa ontanya. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bawa onta, saya mau lepaskan saja onta saya. Kemudian saya tawakal kepada Allah, tidak perlu saya ikat. Ya, kalau misalnya takdir saya masih ketemu sama onta saya, ya maka saya akan ketemu, tidak perlu saya ikat ya Rasulullah." Rasulullah menegur orang sahabat ini. Kata Nabi, bukan begitu bertawakal. Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal setelahnya. Nah, ya sama orang kalau mau, ya, selamat di jalan. Nah, dia pejalan kaki, kemudian jalan di tengah jalan raya. Ya, sudah saya tawakal aja kepada Allah. Kalau Allah takdirkan saya celaka, maka celaka aja juga di sini. Nah, ini tawakal yang tidak benar, pura-pura bertawakal. Kalau tawakal yang benar, dia cari jalan selamat dulu di pinggir, kemudian baru bertawakal. Nah, ini kerap kali disalahpahami oleh sebagian orang. Tawakal itu tidak seperti itu. Makanya ulama menyebutkan rukun tawakal itu ada dua. Rukun tawakal ada dua. Yang pertama, bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah. Yang kedua, melakukan ikhtiar, usaha dan upaya. Ya. Ditambahkan lagi satu, kalau dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan, jangan dia menoleh kepada sebab. Jangan dia menoleh kepada apa? Kepada sebab. Tetapi dia harus yakini bahwa yang membuat dia berhasil, dia dapat apa yang dia inginkan, itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena sebab usahanya saja. Usaha itu cuma sebab, tetapi yang mewujudkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang dalam hal tawakal ini ada sebagian yang terlalu hulu, ada juga yang menyepelekan. Nah, yang menyepelekan terkadang
yang kadang tidak mengerti tentang makna tawakal itu, dia hanya memenuhi rukun pertama saja. Sudah kita sandarkan penuh urusan kita kepada Allah, tanpa mau menempuh sebab, tanpa mau berikhtiar, tanpa mau berusaha. Ini keliru. Nah, kemudian ada juga orang, ini sisi yang lain, dia bertawakal kepada Allah, ya, dia tempuh sebab, berikhtiar, ya, tetapi setelah dia dapatkan, oh dia hanya bersandar kepada sebab. Oh memang karena ini sudah saya dapatkan. Apa katanya? Ya kalau bukan karena saya sekolah tinggi-tinggi, ya saya tidak dapat kerjaan seperti ini. Nah, sebagian orang ketika dia sembuh dari sakitnya, oh memang karena obat ini. Kalau bukan karena obat ini, mungkin saya sudah mati. Nah, ini keliru ya. Dia hanya menyandarkan kepada usahanya atau sebabnya. Ini keliru. Harusnya dia sandarkan kepada Allah. Makanya ya, di dalam Al-Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Tuhanku yang menyembuhkan aku. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan diriku, bukan semata obat yang menyembuhkan. Obat itu cuma sebab, tetapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ada sebagian orang dia bekerja, dapat gaji yang bagus, Masya Allah. Ya, dia bilang apa? Kalau bukan karena kerjaan ini, saya tidak akan dapat rezeki seperti ini. Nah, memang pekerjaan ini saya sudah dapat rezeki ini di sini. Itu cuma sebab, tetapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita bekerja itu hanyalah sebab. Kita dapat rezeki dari hasil jerih payah kita, keringat kita, itu cuman sebab. Itu cuman sebab. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, kita pahami tentunya banyak kisah-kisah para nabi dan para rasul yang menggambarkan ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, tatkala beliau menghancurkan berhala-berhala ya kaumnya, kemudian kaumnya menghakimi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, ingin mereka bakar hidup-hidup Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar yang sangat besar sehingga seperti menjadi bukit yang besar, dan mereka lempar Nabi Ibrahim karena sudah terlalu penuh dengan kayu bakar, tidak bisa dimasukkan dari bawah, mau dimasukkan dari atas. Mereka lempar pakai menjanik, itu kayak ketapel besar itu, supaya memasukkan Nabi Ibrahim ke sana. Nabi Ibrahim diikat dalam keadaan dilucuti pakaiannya semuanya. Nah, oleh kaumnya sendiri. Iya. Kemudian setelah itu, tatkala Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Ibrahim, alaika ilayya hajah?" Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Ditawarkan oleh malaikat Jibril bantuannya, dan malaikat Jibril mampu untuk melakukannya. Iya. Beliau mampu melakukannya, beliau malaikat yang kuat. Tetapi lihat jawabannya Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu, aku tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Subhanallah. Ini lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim. Ini beliau tahu bahwasanya malaikat Jibril pun makhluk, walaupun dia diberikan kekuatan oleh Allah, tetapi tetap makhluk. Nah, beliau ingin yang lebih hebat dari malaikat Jibril.
Makanya kata Nabi Ibrahim alaihi salam, amma ilallah fana'am. Adapun kepada Allah, ya saya butuh kepada Allah. Iya. Maka disitulah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Ini yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala datang kemudian berfirman kepada api tersebut, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Lihat bagaimana ketawakalan itu bisa menyelamatkan seseorang. Ya, karena memang dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala yang menimpa apapun dari musibah itu terasa ringan manakala dihadapi dengan tawakal kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah penolong kami, dan hanya kepada Allah ya hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya. Lihat pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya yang masyhur itu. Ketika beliau terjepit bersama kaumnya Bani Israel, dalam keadaan di hadapan mereka lautan terbentang luas, kemudian di belakang Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar dengan senjatanya ingin membunuh, memerangi Bani Israel ketika itu. Salah seorang dari Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan dicapai dan didapatkan oleh si Fir'aun dan bala tentaranya, dan kita akan binasa. Maka Nabi Musa berkata, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan senantiasa memberi petunjuk kepadaku. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Musa. Jadi beliau sadar bahwa ya inilah sudah usaha kita sudah di sini. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tempatnya Fir'aun, keluar. Kemudian ketika sudah terjepit, ya tidak ada lagi, di hadapan mereka adalah lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi Nabi Musa sudah menempuh menempuh sebab. Nah, disinilah yang namanya tawakal itu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Ketika beliau berhijrah, nah itu kan peristiwa hijrahnya Nabi itu luar biasa ya. Para sahabat semuanya sudah berhijrah duluan. Ya. Nabi belakangan. Nabi melihat situasinya, akhirnya setelah itu beliau diperintahkan berhijrah. Bersama Nabi cuman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam keadaan apa? Orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu memang sudah mengincar nyawanya Nabi. Ya, orang-orang musyrikin mereka berembuk, ya, berkumpul, kemudian mereka utus pada masing-masing kabilah satu orang untuk memenggal kepala Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Diutus, ya, supaya dikumpulkan memang masing-masing kabilah, supaya kalau misalnya kabilahnya yang berada di Nabi kita Muhammad SAW ingin menuntut darahnya, tidak akan bisa. Ya, karena masing-masing kabilah sudah. Ya, karena dulu itu kan mereka sangat kuat berpegang dengan suku mereka. Kalau diganggu, ya bisa mengamuk. Nah, maka mereka bersiasat seperti itu. Jadi di saat itulah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah berhijrah bersama Abu Bakar ke Madinah. Nah, Nabi sudah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu tidur di tempatku. Iya, Ali pun tidur di tempatnya Nabi SAW. Kemudian Nabi pun keluar dalam keadaan sudah dijaga Nabi ini. Tapi subhanallah, Allah jadikan ketika itu matanya orang-orang musyrikin buta semuanya, tidak bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar bersama sahabatnya Abu Bakar dalam keadaan aman. Nah, ketika mereka masuk ke rumah Nabi, disangka yang tidur ini Nabi.
Ya, sudah diayunkan pedang seperti ini. Ternyata pas dibuka, ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi. Nah, Nabi sudah berhijrah duluan. Akhirnya orang-orang musyrikin mengejar Nabi, menyusul Nabi bersama Abu Bakar ini. Ya. Dan ketika itu pun hampir didapat Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya Nabi pun bersembunyi di dalam sebuah goa, ya kan, bersama sahabat Abu Bakar. Dan ketika bersembunyi itu pun hampir juga didapat sahabat Abu Bakar yang ketika itu bersama Nabi, ya, sampai mengatakan, andaikan mereka tunduk sedikit aja, maka mereka akan dapati kami. Dan mereka sudah siap dengan pedang akan membunuh Nabi dan Abu Bakar. Ya. Maka di situ Abu Bakar merasa ketakutan. Nabi yang menenangkan Abu Bakar. Kata Rasulullah, la tahzan. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Lihat, subhanallah. Jadi setelah Nabi berusaha, ya kan, kemudian terjepit dalam kondisi seperti itu, nah disitulah kita tawakal kepada Allah. Disitulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya tawakal itu, ya, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ikhtiar. Dia satu kesatuan. Ya. Orang yang bertawakal tidak berikhtiar, ini bukan orang yang bertawakal namanya. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Dan itu rukunnya tawakal bahkan. Rukunnya apa? Tawakal kepada Allah. Allah kan mampu menyelamatkan para nabi dan para rasul tanpa harus, ya, melawan kaumnya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diselamatkan oleh Allah, ya, Nabi Nuh disuruh buat apa? Disuruh buat perahu. Ya kan? Padahal kan, ya, kalau kita berpikir, tentunya Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh, tidak usah pakai perahu. Ya, tidak usah pakai perahu. Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman tanpa harus pakai perahu. Tapi apa? Nabi Nuh diajarkan untuk berikhtiar, berusaha. Nah, jadi untuk selamat, ya, tidak langsung selamat begitu aja. Tempuh jalan keselamatan, bikin perahu. Karena Allah akan turunkan apa? Ya, banjir besar yang akan melanda kaumnya Nabi Nuh. Maka disuruh buat perahu. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW juga. Tentunya Allah maha mampu kan untuk memenangkan Nabi, tidak usah melalui proses perang-perang. Berapa kali perang Nabi? Mampu tidak Allah langsung memenangkan Nabi tanpa harus melalui perang? Maha mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kan? Tapi kenapa harus melalui proses itu dulu supaya Islam bisa berjaya? Demikianlah yang namanya hidup. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, seseorang kalau menang harus berjuang dulu. Nah, itulah tawakal kepada Allah. Ada ikhtiar di dalamnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Kau menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh sebabnya. Ini tidak mungkin. Perahu itu katanya tidak akan berlayar di atas daratan. Perahu berlayar di mana? Ya di air lah, ya kan? Nah mungkin dia mau setengah mati bagaimanapun, dia mau melayarkan perahunya, kapalnya di daratan, tidak akan bisa. Ya, dia harus tempuh sebabnya. Ya, namanya perahu, kapal, ya tempuh di berlayar, dia berjalan di mana? Di atas air. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kita ingin menjelaskan makna dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak sedikit orang yang keliru di dalam memahami makna tawakal itu. Dia sakit, sudahlah saya tawakal aja kepada Allah, tidak perlu saya berobat. Kalau memang mati, mati juga hari ini. Takdir kan tidak akan meleset katanya. Ya kalau saya sudah mau meninggal ya tidak usahlah berobat. Subhanallah. Ini salah dalam memahami tawakal. Nabi suruh berobat. Bayangkan, Nabi saja suruh berobat. Kata Nabi apa? Tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Sabdanya Nabi itu. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Tapi ingat, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat silahkan. Tapi jangan juga gulu semua obat diambil
Ya, ada orang berobat makan anak tikus, Pak. Pernah lihat itu ya? Obat katanya, makan anak tikus yang masih katanya ada nilai apanya gitu ya. Ada gizinya katanya. Ada untuk obat katanya itu. Ada orang sekarang ini makan begitu, Pak. Subhanallah. Nah, ini obat apa ini? Atau ada obat-obat yang mengandung unsur barang-barang atau yang haram, babi misalnya, atau mengandung alkohol misalnya. Ini haram, tidak boleh. Tatawau wala tatadawaw biharam. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Nah, jadi jangan alasan ini kan kita menempuh sebab, Ustaz. Iya, menempuh sebab, tapi tidak boleh yang haram. Selama masih ada yang halal, cari yang halal. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ada obatnya yang halal. Fa idza asabat dawa'ud da bara'a bi idznillah taala. Apabila suatu obat ya menimpa suatu penyakit dan memang cocok, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ikhwani fillah, suatu hal yang tidak akan bisa luput ya, lepas dari seseorang. Makanya kan sering kita dinasihatkan itu apa? Berusaha sambil berdoa. Berusaha sambil berdoa. Berdoa itulah ikhtiar. Berdoa itulah tawakal kita kepada Allah. Usahanya itulah ikhtiar kita. Nah, usahanya itulah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya, menunjukkan bahwa tawakal itu ya adalah perkara yang sangat agung dan dia adalah simbol dan makna dari tauhid yang hakiki ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan dalam firman-Nya, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu waqila. Fattakhidhu waqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabb, pemilik timur dan barat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai wakila, sebagai tempat bersandar, sebagai tempat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk dari hal yang sangat bertentangan dengan tawakal kepada Allah pada hari ini, apa yang diyakini sebagian orang dari jimat-jimat. Nah, ini sangat bertentangan dengan tawakal. Karena orang yang pakai jimat, tawakalnya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada apa? Kepada jimat. Ya kan? Kepada jimat. Nah, makanya orang yang pakai jimat, walaupun jimat kekebalan, dia hakikatnya bukan kuat, malah justru apa? Justru dia akan lemah. Kalau dia mau jalan harus pakai jimatnya itu. Kalau dia ketinggalan jimatnya, dia harus kembali. Nah, kenapa? Jimat saya ketinggalan. Nah, ini orang lemah ya seperti itu, ya kan? Tapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah, nah, dia bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai jimat. Ya, tapi kalau orang pakai jimat, disitulah letak kelemahannya. Dia akan merasa was-was dan takut, selalu takut kalau tidak bersama jimat. Kenapa? Ya, dia menjadikan jimatnya itu layaknya apa? Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Sama seperti Allah. Nah, makanya jimat itu kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Ya, Nabi pernah melihat sahabat yang punya gelang dari kuningan yang dipakai sebagai jimat. Kata Nabi, "Mahada, apa ini?" "Minal wahiyah." Ini untuk menolak bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Inzi'ha, lepaskan itu. Fa innaha la taziduka illa wahna." Itu tidak akan menambah bagimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal sementara gelang itu masih ada padamu, kamu tidak akan beruntung. Kamu tidak akan pernah beruntung. Nah, ini karena apa tadi? Ya, bersandarnya bukan lagi kepada Allah, bertawakalnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada jimat. Ya, kepada jimat. Nah, orang terkadang bisa menjadikan sesuatu sebagai jimat juga. Ya, walaupun dalam keadaan dia tanpa sadar, dia sudah menjadikan itu sebagai jimat. Ya, sama seperti orang yang
bersandar dengan apanya? Dengan ijazahnya misalnya. Dengan ijazah. Nah, bukan artinya diharamkan ngambil ijazah, enggak. Tetapi kalau salah sandarannya bukan kepada Allah, ya karena ijazah saya ini hebat, saya dapat pekerjaan bagus, ijazah ini. Sandarannya kepada ijazah. Nah, ya kalau dia hanya jadikan sebab, sebatas sebab, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, oh ini dia agung-agungkan ijazahnya, nah ini hati-hati yang seperti ini. Terkadang bisa mencacati ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para sahabat dulu ya pernah ditegur sama Nabi. Ya dulu di perang Hunain. Pada perang Hunain kan, ketika itu Nabi, para sahabat kalah ketika itu dalam peperangan. Padahal jumlah para sahabat lebih banyak daripada musuh. Bandingkan ketika itu, ketika Nabi berperang, ya di perang Badar, ya, Nabi hanya 300 orang. Kemudian orang musyrikin 1000 orang. Sangat banyak. Ya. Tetapi apa? Allah menangkan. Nah, sementara di perang Hunain justru kebalikannya, kaum muslimin yang lebih banyak, musuh sedikit, tapi kaum muslimin yang kalah ketika itu. Kenapa? Nah, ketika itu di perang Hunain, sebagian sahabat ya yang baru-baru masuk Islam ketika itu masih belum paham. Mereka mengatakan kalimat yang tidak sepantasnya. Apa kata mereka? Oh, jumlah kita lebih banyak, tidak mungkin kita kalah. Apa cacatnya dalam ucapan ini? Bersandar kepada jumlah banyak, bukan kepada Allah. Akhirnya kalah, subhanallah. Gara-gara itu ucapan, gara-gara keyakinan sebagian orang. Nah, jumlah kami yang terbanyak, tidak mungkin kita kalah. Akhirnya justru kalah ketika itu, subhanallah. Nah, banyak dari para sahabat yang terbunuh pada saat itu dan dipukul mundur kaum muslimin, subhanallah. Padahal jumlahnya lebih banyak. Tapi pada perang-perang yang lain, yang sahabat ketika itu masih sedikit, ya, tentunya tawakalnya kuat kepada Allah. Mereka menang. Nah, mereka menang. Tapi justru ini di perang Hunain mereka kalah. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Karena tadi tawakalnya yang cacat. Ya, tawakalnya yang cacat. Nah, sehingga seseorang kalau memperbaiki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup, maka insya Allah Ta'ala hidupnya akan lebih berbahagia. Dia akan bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Ada masalah, ada musibah, dia tawakal kepada Allah. Dia sudah berusaha, berikhtiar apa, sudah dia usahakan, upayakan, semuanya setelahnya serahkan kepada Allah. Itu lebih nyaman, lebih enak dalam hidup. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan subhanallah, lihat, Nabi SAW menyebutkan sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang terakhir, dan ini yang intinya sebenarnya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Subhanallah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Nabi sebutkan 4 kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian setelah itu tiba-tiba faqama Ukasyatu ibnu Mihsan. Berdirilah sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Ini sahabat Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Ukasyah bin Mihsan, ya, beliau Al-Asadi, ya, termasuk dari sabiqun al-awwalun, dan berhijrah bersama Nabi SAW, dan beliau mati syahid di perang Badar. Bukan mati syahid di perang Badar, ya. Beliau menyaksikan perang Badar dan beliau mati syahid ketika memerangi orang-orang murtad, ya, bersama Khalid ibnul Walid. Beliau bukan meninggal di perang Badar, tetapi beliau mati syahidnya di peperangan melawan orang-orang yang murtad bersama Khalid ibnul Walid. Ini sahabat Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasyah bin Mihsan orang yang paling beruntung ketika itu. Faqala, beliau berdiri kemudian berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah agar aku dijadikan termasuk dari yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Rasul langsung mengatakan, anta minhum. Kamu termasuk dari mereka. Wah, apa anda gembira, ya?
dapat rekomendasi dari Nabi, luar biasa. Nah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Anta minhum, kamu termasuk dari mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam satu riwayat Nabi katakan begini, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah termasuk dari mereka. Dan doanya Nabi tentu mustajabah. Doanya Nabi tentu mustajabah. Ini kabar gembira untuk sahabat Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu. Dan hadits ini menjadi dalil dianjurkannya atau disyariatkannya atau dibolehkannya seseorang meminta kepada orang lain untuk mendoakannya. Ya. Dan ini termasuk dari tawassul yang dibolehkan. Ya, misalnya kita datang kepada orang soleh, orang yang kita tahu kesolehannya, kemudian kita bilang, ya akhi tolong doakan saya. Itu boleh selama orangnya masih hidup, hadir di depan kita. Yang tidak boleh itu datang ke orang mati, yang sudah mati, yang sudah meninggal, kemudian minta-minta di kuburannya. Nah, ini yang kesyirikan kepada Allah. Adapun kalau orangnya masih hidup, kita ya seperti di sini. Nah, ada orang soleh, kemudian kita minta doakan. Atau misalnya ada orang pergi haji, umroh, nah kita titip, tolong doakan saya ya. Nanti pas di multazam doakan saya. Oh ya, insya Allah. Nah, itu boleh yang seperti itu. Nah, itu boleh. Dan itu tawasul yang disyariatkan. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi, dan ternyata Ukasyah beliau pun mati syahid. Nah, beliau pun mati syahid. Kemudian setelah Ukasyah berdiri, summa qama rajulun akhar. Berdiri lagi laki-laki yang lain. Ya. Faqala, lalu dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah saya ya Rasulullah agar termasuk dari mereka. Maka Rasulullah mengatakan, faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Ya, Ukasyah sudah mendahuluimu. Ya, maksudnya ucapan Nabi ini, ya kamu keduluan Ukasyah. Sudah habis, sudah ditutup. Nah, Nabi tidak buka lagi perkaranya. Ya. Para ulama berselisih pendapat. Kenapa Nabi katakan sabaqaka biha Ukasyah? Ukasyah telah mendahuluimu. Nabi tidak sebutkan seperti anta minhum atau Allahumma ja'alhu minhum. Nabi tidak doakan juga. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan tidak disebutkan seperti itu karena orang ini munafik. Ya, orang ini munafik. Maka Nabi tidak sebutkan. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan ini karena dia munafik, ini lemah. Kenapa lemah? Karena disebutkan dalam riwayat bahwa yang meminta, orang yang meminta di sini disebutkan namanya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang utama, termasuk kibarul ansor, pembesar dari sahabat Ansor. Nah, mungkin beliau munafik. Dan dalam sebagian riwayat bahwa yang meminta ini adalah seorang sahabat dari Muhajirin, bukan orang munafik. Nah, jadi keliru kalau dikatakan Nabi berkata seperti ini karena dia orang munafik, bukan. Tetapi Nabi tidak menyebutkannya lagi, ya, karena Nabi ingin menutup pintu. Jangan sampai ada orang berdiri, ya, meminta hal tersebut dan dia tidak masuk ke dalam golongan itu. Maksudnya apa? Bukan artinya dia masuk neraka kan? Ini kan keutamaan lebih ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini keutamaan lebih. Karena tidak semua orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga yang masuk surga tapi dengan proses hisab dulu. Nah, jangan sampai ada salah seorang sahabat yang memintanya padahal dia masuk surga juga sebenarnya, tetapi masih melalui proses hisab. Nabi tidak ingin, ya, kalau Nabi bilang seperti itu nanti sahabat bersedih akhirnya, ya kan? Dan lihat bagaimana metode Nabi di dalam menutup pembicaraannya. Apa kata Nabi? Ukasyah telah mendahului kamu. Ini subhanallah, bahasa yang sangat sangat santun dari Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, oh kamu tidak masuk. Ya, kalau dikatakan begitu apa yang terjadi? Ya sedih sahabat, ya kan? Nah, tapi Nabi pilih kosakata yang sangat bagus. Ukasyah telah mendahului kamu. Maksudnya kamu kedahuluan. Coba kamu kalah cepat gitu nah. Kamu kalah cepat dari Ukasyah. Ukasyah cuma satu aja yang saya mau sebutkan. Yang lainnya ya nantilah rahasia.
Seakan-akan Nabi ingin berkata seperti itu. Jelas ini? Ada di sini juga ikhwani fiddin menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu hendaknya pandai menjaga hati saudaranya. Kalau dia berbicara dengan saudaranya, hendaknya dia pilih kata-kata jangan sampai menyinggung saudaranya. Lihat Nabi SAW, seorang Nabi, ya kan? Ya. Tetapi beliau tetap memilih kata-kata yang sopan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita ngomong kepada saudara kita, ya kan, hendaknya dengan bahasa yang santun. Pilih bahasa, jangan ngomong itu asal ngomong aja tanpa dipikir dulu. Ada orang ceplas-ceplos saja ngomongnya, jangan. Pikir dulu, ini jangan sampai tersinggung saudara saya, ya kan? Apalagi kita orang Indonesia itu kan mudah tersinggung. Ya, bahasa sekarang mudah baperan. Nah, mudah terbawa suasana kadang ya, tersinggung akhirnya. Walaupun sekarang kalimat yang biasa aja tersinggung juga dia. Nah, ini masalahnya kita ya. Ya. Nah, makanya ya yang mudah tersinggung jangan juga terlalu cepat tersinggung. Dan yang berbicara jangan juga berbicara bisa menyinggung hati orang. Nah, kalau bisa sama-sama pengertian seperti ini tentu akan lebih baik. Baik, demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.